Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya Ghafur ya Syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani dan rekan saya Faujan Majid dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian toharoh dan praktik berwudu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang peta konsep yang akan kita paparkan. Yang pertama, kita akan mencoba mencari tahu tentang definisi toharoh. Selanjutnya, di runtutan yang ke bawah, kita akan mencoba mencari tahu juga tentang definisi tentang wudu. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba mempraktikkan tata cara berwudu yang baik dan sesuai dengan anjuran agama. Selanjutnya, bagian A, pengertian toharoh. Menurut istilah syar'i, toharoh adalah tindakan menghilangkan hadas atau membersihkan najis atau kotoran dengan menggunakan air atau debu yang suci. Toharoh juga berarti menghilangkan bekas atau sidat sesuatu yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat atau ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian fisik tercapai dengan membersihkan diri dari kotoran dan najis, sedangkan kesucian spiritual tercapai dengan membersihkan hati dan jiwa dari segala sifat tercela dan dosa. Perintah mengenai bersuci dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakinna yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Bagian B, macam-macam toharoh. Toharoh terbagi menjadi 2. Ada toharoh ma'nawiyah beserta toharoh hissiyah. Berikut kita coba menjelaskan apa sih pembagian toharoh tersebut. Yang pertama ada toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan
membersihkan segala penyakit hati seperti ria, iri, dengki, atau hal lainnya. Perlu Anda tahu bahwa sebelum melakukan taharah hissiyah, orangnya harus lebih dulu taharah ma'nawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat syirik. Lalu ada taharah hissiyah. Taharah hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Lalu di bagian C ada pengertian wudu. Dalam situasi normal, bukan rukhsah. Seseorang yang melaksanakan sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dalam sejarahnya, wudu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Sebagaimana kewajiban sholat, wudu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Abdullah Bafaddal Al-Hadrami, Bushra Karim, Bisyari Masyari Time, Beirut Darul Fikr, halaman 53. Adapun dalil yang mendasari perintah wudu sebelum sholat adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Masih di bagian yang C, dalil tentang penolakan sholat tanpa bersuci juga tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana berikut. La yaqbalullahu sholata bighairi tahur. Artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, senada dengan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dengan makna serupa, yaitu penolakan sholat tanpa bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadukum idza ahdatsu hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya di bagian D kita akan coba belajar mempraktikkan tata cara berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Tata cara berwudu yang pertama adalah dengan berniat. Pelaksanaan niat wudu dalam hati berbarengan ketika membasuh wajah. Adapun lafal niat wudu yang dapat dibaca adalah nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga, berkumur-kumur 3 kali untuk membersihkan bekas atau sisa makanan di sela-sela gigi. Lalu yang keempat, membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air atau intinsyaq ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Lalu yang kelima, membasuh seluruh bagian wajah yang terlihat sebanyak 3 kali. Selanjutnya, yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku, mulai dari yang kanan, dilanjutkan ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Lalu yang ketujuh,
mengusap kepala 3 kali. Yang nomor 8, membasuh kedua telinga 3 kali dengan diwali yang kanan, lalu kiri. Yang ke-9, membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali, juga dimulai dari kanan, kemudian kaki kiri. Lalu nomor 10 yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan kita berwudu yang baik sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh agama, kita akan mendapatkan manfaat berwudu seperti diantaranya pembersih dosa. Setiap tetes air wudu dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, insyaallah. Lalu yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan berwudu yang baik adalah ketenangan jiwa. Gerakan wudu yang teratur membantu menenangkan pikiran dan jiwa. Lalu tidak hanya mendapatkan spiritual saja, kita juga akan mendapatkan kesehatan fisik, di antara lain membunuh kuman, melancarkan peredaran darah, dan menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, pintu surga. 8 pintu surga akan terbuka bagi orang yang berwudu dengan sempurna. Lalu yang terakhir, cahaya di hari kiamat. Anggota tubuh yang sering berwudu akan bersinar di hari kiamat. Mengapa berwudu sangat dianjurkan? Selain manfaat yang dipaparkan barusan, berwudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan kelompok 1. Saya mewakili dari kelompok 1 atas nama Muhammad Romadhoni dan Faujan Majid. Mohon maaf bila dalam penyampaian pembelajaran kali ini sedikit banyaknya terdapat kesalahan sana sini, mohon dimaklum. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.